Ternyata si Ucup itu kencing di depan pohon beringin besar yang bikin Wawan bener-bener ketakutan dan juga merinding. Tadi pas saya lewat ke sini, nggak kelihatan ada warung di sini, Bu. Emang warung ini baru buka. Kok bikin warung di sini, Bu? Siapa yang belinya? Ada kok yang beli, nanti juga rame. Tapi anehnya, saat evakuasi, warga nggak pernah melihat bekas ban mobil yang masuk ke dalam hutan. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dera. Video kali ini ada sebuah kisah dari seorang pria bernama Wawan yang pernah kerja di salah satu showroom di sebuah kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Gua nggak bakal sebut kotanya di mana, tapi yang jelas, pas Wawan kerja di situ dan disuruh sama bosnya buat nganterin motor ke pelanggan mereka. Selama perjalanan, Wawan ngalamin kejadian aneh dan masuk tersesat di hutan terlarang. Kejadian itu nggak cuma dialami Wawan sendirian, tapi sama satu temannya yang bernama Ucup. Lalu, bagaimana Wawan bisa tersesat dan keluar dari hutan itu? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita menuju ke ceritanya. Wan, gimana? Kamu udah dapat kerja apa belum? Kalau lamaran sih udah banyak Wawan masukin. Tapi sampai sekarang, ya gitu-gitu aja deh, Bu. Wan, ibu punya kenalan, namanya Bu Endah. Kebetulan Bu Endah ini teman pengajian ibu. Katanya sih Bu Endah ini butuh pekerja di showroom milik suaminya. Kamu mau nggak bekerja di sana? Ya sambil nunggu panggilan, boleh Bu. Kalau mau, besok kita ke rumah Bu Endah. Kita ketemu sama Bu Endah buat ngobrol. Singkat ceritanya, Wawan kemudian diajak sama ibunya buat ketemu Bu Endah sama Pak Tono di rumah mereka. Dan setelah sampai, ibunya Wawan langsung ngobrol. Bu, ini anak saya yang mau saya titipin. Oh, kamu yang namanya Wawan. Sebentar ya, ibu panggil dulu si bapak. Pak, ada tamu nih. Setelah dipanggil, Pak Tono datang, duduk di samping istrinya. Ada apa, Bu, manggil Bapak? Katanya bapak masih butuh pekerja ya di showroom. Ini ada teman pengajian ibu, anaknya belum bekerja, Pak. Coba deh masukin di showroom bapak. Ya buat bantu-bantu lah. Namanya Wawan, Pak. Iya sih, Bapak masih butuh pekerja. Wawan mau nggak kerja di showroom Bapak? Bantu-bantu lah kalau misal ada pelanggan, Wawan layanin. Terus kalau misal nggak ada pelanggan, ya Wawan bersih-bersih aja di showroom. Mau, Pak, kebetulan Wawan ini belum kerja. Kemarin masukin lamaran ke perusahaan, tapi belum ada panggilan juga, Pak, sampai sekarang. Ya udah, kalau kamu mau, besok mulai kerja ya. Biasanya hari Senin itu banyak tamu. Oh gitu, Pak. Siap, saya besok masuk kerja, Pak. Setelah diterima sama Pak Tono, besok paginya dia mulai kerja di showroom itu dan berkenalanlah dengan pegawai-pegawai yang ada di showroom. Salah satunya bernama Nadia dan juga Ucup. Kalau Nadia ditugaskan sama Pak Tono buat ngurus administrasi dan juga keuangan. Tapi kalau si Ucup itu ditugaskan sebagai orang yang menjamu tamu dan ngejual motor di showroom. Awal mula kerja di situ, Wawan ini belum bisa ngapa-ngapain, cuma bisa bantu bersih-bersih doang, kayak nyapuin lantai, ngepel, sama nyuciin motor. Itu juga kalau disuruh sama si Ucup. Setelah 2 bulan kerja di showroom milik Pak Tono, Wawan mulai terbiasa tuh dan belajar ke si Ucup bagaimana caranya buat menjamu tamu, menjelaskan produk, menjual motor. Dan lama-kelamaan setelah banyak belajar, dia mulai bisa tuh berhasil menjual 1 motor ke pelanggan, 2 motor sehari ke pelanggan, sampai banyak dipuji tuh sama Pak Tono. Nah singkat ceritanya, suatu hari Pak Tono ini datang ke showroom sekitar jam 2 siang. Cup, anterin motornya sekarang. Siap, Pak, saya anterin. Nanti kalian Bapak kasih bonus deh. Wah, yang bener, Pak. Ya beneran, Cup. Bapak pokoknya kasih kalian bonus nih hari ini. Soalnya kalian udah bisa jual tuh beberapa motor ke pelanggan. Alhamdulillah, makasih Pak sebelumnya, Pak.
Nah, di sore hari, tepat jam 4 sore, Wawan sama Ucup disuruh sama Pak Tono nganterin 2 motor ke 2 pelanggan mereka. Yang satu motor trail, yang satu lagi motor matic. Kalau motor matic itu punya salah satu ibu-ibu yang ada di sekitar showroom mereka. Sedangkan satu motor trail itu milik seorang bapak-bapak yang bernama Pak Wanto. Dan Pak Wanto rumahnya cukup jauh dari showroom, sekitar 15 sampai 20 km. Perjalanan membutuhkan sekitar 1 jam untuk nyampe ke rumah Pak Wanto. Diangkutlah kedua motor itu sama Wawan dan Ucup ke atas mobil pick up sampai mereka akhirnya berjalan tuh untuk nganterin motor. Setelah sampai di pelanggan pertama, Wawan dan Ucup langsung nurunin motor matic pesanan seorang ibu-ibu dan mereka lanjut jalan lagi menuju rumahnya Pak Wanto. Dalam perjalanan itu, setengah jam kemudian Wawan dan Ucup ini menemui sebuah jalan yang kelihatannya butut banget tuh. Belum diaspal, batunya gede-gede juga. Dan mobil pick up yang mereka tumpangi itu macet di situ, terjebak, gak bisa jalan, gak bisa mundur. Si Ucup terus maksain buat ngegas tuh mobil biar bisa keluar dari jebakan. Dan bener aja, 15 menit kemudian mobil berhasil keluar dari jebakan. Tapi ban belakang sebelah kiri itu mendadak kempes. Disitulah Wawan ngajak dulu Ucup buat ganti tuh ban mobil. Cup, ganti dulu bannya, takut nanti rusak. Padahal tanggung, Wan. Dari alamat Pak Wanto, rumahnya udah deket kok. Paling sekitar setengah jam lagi. Ya nanti rusak, Cup. Pak Tono marah lagi. Gak bakalan nanti kita dapat bonus. Ya udah, kita ganti dulu bannya di depan. Habis tikungan deh. Mereka berdua memutuskan buat melipir di sebuah jalan di dekat pengkolan sebelum masuk ke dalam hutan pinus. Dan di pengkolan itu ternyata ada pohon besar, yaitu pohon beringin. Pas si Ucup beres ganti ban mobil belakang mereka, di situ waktu menunjukkan hampir maghrib dan si Ucup kebelet pengen kencing. Cup, jangan kencing di situ. Sini aja dekat mobil. Emangnya kenapa, Wan? Jangan di situ, pamali. Ah, pamali apaan sih? Ye, dibilangin. Wan, gua lebih takut begal daripada setan. Gua nggak percaya kayak gitu, Wan. Nih, gue kencingin sekalian. Ternyata si Ucup itu kencing di depan pohon beringin besar yang bikin Wawan bener-bener ketakutan dan juga merinding. Apalagi kata-kata yang dikeluarin, itu nantang-nantangin banget. Wah, baru tau lah kalau ternyata sifat si Ucup kayak begitu. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Pak Wanto, menembus lebatnya hutan pinus yang tiba-tiba baru 5 menit jalan muncul kabut putih di depan mereka. Cup, pelan-pelan bawa mobilnya. Hati-hati. Iya, tenang, Wan. Udah biasa kayak gini mah. Namanya juga lewat hutan, ya pasti banyak kabut lah. Setelah setengah jam perjalanan, mereka berdua tiba di lokasi. Dan gak pakai lama-lama lagi, motor trail Pak Wanto langsung diturunin. Karena waktu udah malam, Wawan dan juga Ucup gak sempet mampir dulu di rumah Pak Wanto, apalagi ngopi-ngopi. Mereka langsung balik lagi menuju ke showroom. Nah, pas perjalanan pulang, Wawan dan juga Ucup ngalamin kejadian yang gak bakal mereka lupain seumur hidup. Jadi pas perjalanan pulang itu, mereka berdua kan lewat lagi ke hutan pinus. Dan di hutan pinus itu, tiba-tiba si Wawan ngomong ke si Ucup. Cup, lihat tuh di depan. Kok di hutan pinus ada lampu sih? Perasaan tadi pas berangkat gak ada tuh. Kayaknya itu warung deh. Gimana kalau kita ngopi duluan? Gua ngantuk. Ya udah, kalau ngantuk kita ngopi dulu di warung itu. Tapi jangan lama-lama ya. Takutnya kemalaman, nanti Pak Tono marah lagi. Ya tenang aja, nggak bakal lama-lama. Paling ngopi cuma 15 menit doang. Dan bener apa kata si Ucup, setelah cukup dekat, mereka berdua melihat warung. Parkirlah di depan warung itu. Mereka berdua masuk dan langsung pesen kopi. Bu, pesen kopi 2, kopi hitam ya. Tapi si ibu itu nggak ngejawab. Tiba-tiba ngasih kopi aja tuh 2 gelas ke mereka. Sampai si Wawan ini nanya ke si ibu warung. Bu, baru buka ya? Iya. Tadi pas saya lewat ke sini, nggak kelihatan ada warung di sini, Bu. Emang warung ini baru buka. Kok bikin warung di sini, Bu? Siapa yang belinya? Ada kok yang beli. Nanti juga rame. Wan, orang itu udah ada rezekinya. Kamu nggak usah tanya-tanya ada yang beli atau enggak.
Makanya si ibu bikin warung di sini tuh pasti ada yang beli. Tapi dari pertama kita berangkat ke rumah Pak Wanto sampai kita balik lagi, jarang banget gua ngelihat mobil sama motor lewat ke sini. Ya kita kan bukan orang sini, mana tahu ramainya kapan. Ketika mereka ngobrol, Wawan tiba-tiba mencium aroma bunga kantil dan juga kemenyan dari warung itu. Tapi waktu itu, dia nggak langsung cerita ke si Ucup karena tahu orangnya sompral. Kalau diomongin, Ucup ini pasti ngobrolnya kemana-mana. Cup, udah beres belum ngopinya? Ayo pulang. Udah, ayo kalau mau pulang. Kenapa sih? Ayo pulang. Udah malam. Dari warung itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan menembus tebalnya kabut di hutan pinus. Sampai 5 menit kemudian, tiba-tiba si Wawan ngeliat di pinggir jalan ada satu perempuan sedang berdiri pakai kebaya merah, bawahannya itu samping dan kepalanya itu pakai sanggul. Cup, lihat Cup. Apaan Wan? Itu tuh. Apaan? Gak ada apa-apa. Itu tuh. Sampai sosok perempuan itu terlewat sama mobil mereka. Itu tuh di belakang Cup. Apaan sih Wan? Tadi ada perempuan berdiri di pinggir jalan. Ngaco kamu Wan, gak ada siapa-siapa, dasar halu. Masa kamu gak lihat? Gak lihat. Udahlah, gak usah dipikirin. Tapi ketika mereka terus berjalan, mereka mendengar bunyi aneh di bagian belakang mobil. Ucup menyangka bunyi aneh itu merupakan trouble lanjutan dari ban yang mereka ganti ketika berangkat tadi. Akhirnya mereka berdua melipir lagi tuh di dekat sebuah warung buat mastiin apa yang sebenarnya terjadi. Ucup kemudian turun dari dalam mobil buat ngecek di bagian belakang. Tapi pas dicek, gak ada kendala apapun. Balik lagi lah si Ucup masuk ke dalam mobil. Pas masuk ke dalam mobil, tiba-tiba si Wawan ngomong. Cup, lihat, warungnya mirip kayak yang tadi. Wan, namanya warung di pinggir jalan, pasti banyak yang mirip. Cup, lihat yang bener. Warungnya sama persis. Gak ada beda-bedanya. Udah lawan, kamu ini dari tadi ngobrol kayak orang halu. Mobil gak ada kendala, ayo jalan lagi. Mereka berdua terus melanjutkan perjalanan menyusuri hutan pinus itu. Dan anehnya, setelah setengah jam berjalan, mereka berdua gak pernah tuh keluar dari hutan pinus. Seolah-olah dibuat muter-muter aja di situ. Mulailah timbul keanehan dan kecurigaan dari Ucup dan juga Wawan. Wan, perasaan tadi pas berangkat, ngelewatin hutan pinus ini paling cuma 20 menit doang. Ini udah setengah jam lebih loh. Tapi belum keluar juga dari hutan ini. Tuh kan apa gua bilang, lu sih kalau ngobrol suka sembarangan. Wan, yang namanya begituan itu gak ada. Gua mah gak percaya dari dulu. Cup, udahlah, jangan ngobrol sembarangan. Kita kalau datang ke tempat baru, itu harus sopan santun. Gak boleh kayak gitu. Ya deh, terserah apa kata lu aja Wan. Yang penting sekarang kita keluar dari hutan ini. Dalam situasi bingung, Ucup dan Wawan terus melanjutkan perjalanan menyusuri hutan pinus. Tapi anehnya, setelah 1 jam berjalan, mereka berdua tetap di kondisi yang sama, gak pernah keluar dari hutan pinus. Sampai tiba-tiba, Ucup dan Wawan melihat ada sebuah warung di depan, memutuskan buat bertanya jalan mana yang benar yang bisa keluar dari hutan pinus. Pas mereka berdua parkir di depan warung mau nanya, mereka melihat bentuk warung, catnya, dan lokasinya masih sama seperti warung pertama dan warung kedua. Di situ mereka benar-benar gemeter. Tapi mereka mau gak mau harus nanya dong ke orang situ bagaimana cara keluar dari hutan pinus. Karena mereka udah diputar-putar. Maksainlah buat masuk ke dalam warung. Ketika Wawan dan Ucup mau bertanya dan masuk ke dalam warung, mereka berdua melihat si pemilik warung. Wajahnya, pakaiannya sama persis dengan pemilik warung yang pertama. Dan di situ si pemilik warung tiba-tiba ngomong. Mas, sini masuk dulu. Mau kopi? Mereka berdua yang bertatap-tatapan dengan si pemilik warung merasa aneh. Sampai tiba-tiba
Sosok dari pemilik warung itu berubah total. Matanya menjadi merah, rambutnya aut-autan. Di situ Wawan dan juga Ucup benar-benar merinding. Terlebih si pemilik warung tiba-tiba tertawa cekikikan. Mereka berdua benar-benar gemeter. Lari pontang-panting masuk ke dalam mobil. Si Ucup nyalain tuh mobil. Pergi ngebut secepatnya pokoknya dari warung itu. Mereka terus melanjutkan perjalanan menyusuri hutan pinus. Tapi anehnya, mereka melakukan 5 jam perjalanan gak pernah keluar dari hutan itu. Sampai si Wawan benar-benar ketakutan. Mereka terus berjalan menyusuri hutan pinus. Dan tiba-tiba suasana berubah. Yang awalnya hutan pinus, yang awalnya jalan berkelok-kelok, itu tiba-tiba jalannya lurus. Sepanjang jalan banyak lampu-lampu. Seolah-olah mereka berdua ada di jalan tol. Tapi gak ada mobil lain, cuma mereka berdua doang. Saat mereka berdua terus menyusuri jalan tol itu, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi menabrak sesuatu. Wawan dan Ucup tersadar di dalam hutan dan pas mereka melihat jam, menunjukkan pukul 3 subuh. Mereka berdua dengan penerangan dari HP mencoba mencari jalan keluar dari hutan itu. Sampai tiba-tiba bertemu dengan seorang pria misterius. "Wan, lihat Wan, ada orang Wan. Ayo kita minta tolong." "Pak, tolong Pak, kami terjebak Pak." "Kalian berdua dari mana? Kok ada di dalam hutan ini? Memangnya apa yang sudah kalian lakukan?" "Kami nggak tahu Pak, kami tiba-tiba ada di hutan ini." "Coba kalian pikirkan, kalian pasti pernah melakukan hal terlarang di hutan ini." "Wan, apa jangan-jangan karena gua kencing sembarangan ya?" "Iya Cup, apa jangan-jangan gara-gara itu ya?" "Pak, teman saya ini tadi kencing di pinggir jalan, di depan pohon besar Pak, pohon beringin." "Kalian sebaiknya minta maaf dulu, nanti akan saya bantu keluar dari hutan larangan ini." Akhirnya si Ucup dan si Wawan minta maaf lah di situ. Mohon diampuni apa yang udah mereka langgar di hutan itu. Dan setelah itu, si bapak-bapak yang mereka temui mengantar mereka tuh keluar dari hutan larangan. Pria misterius itu membawa Ucup dan juga Wawan berjalan menyusuri hutan sampai ke pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan itu mereka berdua bertemu dengan seorang bapak-bapak yang akan menuju ke masjid melaksanakan sholat subuh. Tapi ketika mereka berdua akan meminta tolong ke si bapak-bapak yang akan menuju ke masjid, mereka berdua melirik ke belakang. Si kakek-kakek atau si bapak-bapak yang mengantar mereka keluar dari hutan larangan itu udah gak ada. Akhirnya mereka berdua ditolong sama si bapak-bapak dan disuruh ikut ke masjid buat melaksanakan sholat subuh. "Kalian ini dari mana? Kok keluar dari dalam hutan?" "Kami terjebak Pak, mobil kami ada di hutan sana." "Memang di sini sering kejadian. Rata-rata orang yang baru datang ke sini. Kalau orang sini sih gak pernah tuh ngalami kejadian kayak gitu. Tolong kami Pak." "Ya sudah, kalian sholat subuh dulu di masjid. Besok pagi-pagi, Bapak bakal umumin ke warga, biar bantu mobil kalian keluar dari dalam hutan." "Alhamdulillah, makasih Pak." Dan setelah subuh bener aja, si bapak-bapak itu ngumumin ke warga minta pertolongan kalau ada mobil yang terjebak masuk ke dalam hutan. Singkat cerita, pagi hari evakuasi baru bisa dilakukan dan di situ udah ada Pak Tono juga. Tapi anehnya, saat evakuasi, warga gak pernah melihat bekas ban mobil yang masuk ke dalam hutan. Walaupun faktanya di dalam hutan itu ada mobil showroom milik Pak Tono yang terjebak. Nah, bonus yang akan diberikan Pak Tono kepada Ucup dan Wawan akhirnya diberikan kepada warga yang udah ngebantu evakuasi mobil miliknya. Nah, itu tadi merupakan kejadian yang dialami oleh Wawan selama bekerja di showroom milik Pak Tono. Kalau kalian punya cerita horor dan mau dibagiin, kalian bisa DM ke Instagram gua yang ada di pojok sini. Itu aja cerita horor kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa kasih like-nya
Dan juga subscribe buat berlangganan, nyalain lonceng notifikasinya, biar ketika ada video baru dari channel ini, kalian bisa jadi penonton yang pertama. Akhir kata gua Dera, sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya.